Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Rabbi Allah ya karim. Mutahirin wal mujahidin, ittaqullah wa ibadullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur, channel Thalabul Ilmi yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Dalam rangka berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, itulah salah satu jalan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, hadirin, pada tayangan kesempatan yang diberikan oleh Allah yang sangat kita muliakan ini, tentunya saya akan berbagi wawasan tentang wujud tajalli Allah. Wujud tajalli Allah disebut dengan wujud tajalli sirullah. Pemahaman ini perlu kita tingkatkan. Kenapa? Kalau kita dalam makom belajar ilmu tauhid, dari penghimpunan kodrat Allah dan sifat-sifat Allah pada diri kita, sehingga terjadinya maujudullah itu setelah dikuasai dengan Robnya. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Dan sampai menuju sama Allah, sama aku, sama Allah sendiri. Kita sudah paham. Sehingga berwujud ayan sabitah, ayan kerajiah pada diri, berawal dari tubuh yang dikatakan fanafilah. Ini diri hakikat. Di awal kita mempelajari dan memahami tentang hakikat Allah pada diri disebut dan kodrat dan sifatnya, sehingga menghindari persekutuan diri terhadap dalam bermujahadah, dalam beribadah. Terlepasnya diri persekutuan bagi Allah ini, tentunya kita mencari mana kodrat-kodrat Allah pada diri yang tidak bersekutu baginya. Setelah kita pahami tingkat demi tingkat kajian diri ini, sehingga kajian itu menuju kepada pemahaman dan tuntutan pemahaman yang lebih arif dari kita yang melaksanakan pelajaran.
Setelah kita memahami, setelah wujud demi wujud kita kaji kodrat demi kodrat, sifat demi sifat, sampai mencapai titik yang dikatakan Fatihatun Nasyun. Setelah kita memahami Fatihatun Nasyun, gejolak batin dan zat Allah yang mewujud dalam Al-Fatihah dengan 7 ayat, itu menandakan sifat, berbalik kepada sifat Allah yang 7. Kalau Allah pada tujuan 7 berarti bersifat. Bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri, inilah tujuan yang akan kita cari, sehingga dikatakan seorang itu beribadah setelah ia menyaksikan. Dia di alam saksi masa kusuk telah menyaksikan perbuatan kodrat Allah kepada wujudnya Allah sendiri. Ternyata semua kodrat itu setelah dikaji, maka mewujudlah yang dikatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya telah berdiri diri sifat Allah dalam menerima ibadah dari umatnya. Diri sifat Allah itu an'am, ini sudah jelas. Mawujud dari alhamdulillahirabbil alamin, alif awalnya nun akhirnya an, si wujud an, maka adalah mawujud batin Allah. Wa antasiratil ma'am, artinya menuju sifat nyata. Kalau sudah bersifat nyata sifat batin Allah dan jatuh kepada si wujud am yang terlihat, an adalah batin, am itu terlihat, dan ini adalah mewujud sifatnya. Nah, tapi setelah kita memahami mewujud itu, kita akan mendapatkan kodratnya. Apa kodratnya? Ta'alaihim. Apa yang dikatakan ta'alaihim? Inilah dia, Siratal ladzi, sesungguhnya diri yang suci itu. Diri itu, na, aku, an, batin, am terlihat, ta'ala Tuhan, him diri. Sesungguhnya telah terwujud diri batinku yang terlihat, itulah diri yang berkodrat ketuhanan. Tuhan yang bersifat pada diri kita. Bukan menandakan Tuhan itu umat, tetapi bersifatnya Allah dalam keumatan. Tergelincir pemahaman itu kalau kita tidak betul-betul menyimak kajian tauhid. Setelah itu kita paham, maka apakah pemahaman itu dalam bentuk kelanjutan? Dalam kajian bisa juga kita menyebut sesuatu dengan kajian. Seperti Siratal ladzina an'amta 'alaihim, telah mewujud diriku, diri batinku yang disebut diri Tuhan atau diriku dalam bentuk ta'alaihim. Tapi apakah bisa dengan kita mengkaji, memahami, terus apakah sudah terjadi? Tentu tidak. Memang tidak ada yang menjadikan, tetapi dia akan jadi apabila dia akan terjadi apabila sudah jadi. Dalam hal ini dapatlah diri batin yang disebut diri sifat bagi Allah. Bersifat Allah berwujud diri, bersifat Allah mewujudnya diri. Akhirnya kita sudah mendapatkan bahwasannya Fatihatun Nasyun itu sebetulnya sudah terjawab dengan adanya sebuah diri keumatan atau nasyun. Nas itu umat, unnya itu adalah batin, nasyun. Artinya telah terjadi diri keumatan Allah dalam menerima doa dan menerima ibadah. Terbentuklah diri tersebut di dalam kodrat Al-Fatihah, sehingga tidak ada kesulitan bagi umat Muhammad untuk melaksanakan ibadah, karena tumpuan atau sasaran dari mata batinnya di dalam berdoa melalui sebuah kodrat bernama solat itu sudah terlihat titik terang. Sudah terlihat titik terang cara keumatan Muhammad dalam mewujudullah, dalam memahami keberadaan Allah. Inilah yang dikatakan tajalli. Tajalli ini tidak boleh dalam pandangan, tetapi harus dalam wujud aras atau gerakan. Bagaimana kita bisa menggerakkan sebuah ayat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
tentunya kita harus belajar bagaimana dia aras, dia bergerak. Aras itu kekuatan. Kekuatan itu bukan sebutan, tapi kekuatan itu adalah suatu wujud, suatu kekuatan yang bersifat aras, yang bersifat gerak. Nah, bagaimana kita? Apa gerak kita? Tentunya dengan melebur kodrat ayat menjadi sebuah kodrat. Kalau ayat itu sudah menjadi sebuah kodrat, siratal ladzina an'amta alaihim, maka kita sudah melihat suatu kenyataan, sudah merasakan sebuah kenyataan. Ketinggian rasa itu didatangi karena kita sudah melaksanakan tajalinya. Kita laksanakan tajalinya sehingga kita mendapatkan diri batin yang terlihat itu. Kalau hanya kita mengakui, ini tahap pengenalan. Mengakui dan memandang itu adalah tahap tauhidnya. Padahal tahap tauhudunnya ini sudah menghayatkan, sudah menyatakan. Ini yang disebut dengan tajalli. Tajalli itu adalah suatu kejadian yang harus dijalankan oleh arasnya Allah, oleh sebuah kekuatan Allah. Jadi bukan sebuah pengakuan, tetapi sebuah kekuatan yang ditajalikan, yang dijalankan. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Para kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Terlepasnya kita dari prasangka adalah praduga dan kira-kira. Ini yang harus kita hilangkan. Maka prasangka ini sebuah wujud yang bisa dinyatakan. Maka kita berprasangka kepada wujud yang nyata. Beda kita kalau umpamanya belum bisa mewujudkan sebuah kodrat ilmu, maka prasangka itu masih digolongkan kepada kira-kira atau menduga. Nah, jadi apalagi kita sudah belajar tauhid. Tauhid itu kan tuntutannya tinggi, jemaah. Pertama, tauhid itu berhubungan, tafrid merasakan, tajrid itu mengalami. Nah, itu yang kenyataan Allah tadi. Bagaimana kita menjadikan syahadat itu, menyatukan syahadat langsung ahad menjadi satu. Inilah yang dikatakan al-lafa atau alif. Jadi kalau kita menyatukan kodrat Allah ihram tadi, ini pasti memiliki cara tajalli. Tidak mungkin ada sebuah ayat tanpa tajalli. Tajalli itu adalah perbuatan dan menyatakan perbuatan tersebut dengan aras, dengan kekuatan. Kita percontohkan satu lagi, kul huwallah. Nah, ahad. Kul huwallahu ahad. Berpedoman kepada hukum hijaiyah. Katakanlah aku Allah yang satu, ahad. Di mana kita mengambil pelajaran di sini? Apakah bisa kita mengatakan katakanlah Allah itu satu? Terus kalau kita ulang, katakanlah Allah itu satu. Ini tidak ada penyelesaian. Dan apapun bentuk hakikat yang kita amalkan yang bersifat tidak aras tajalinya, ini ibarat seseorang yang mengidamkan sebuah anak tanpa berhubungan. Artinya tidak akan ada mewujud yang nyata kalau memang kita tidak bisa mewujudkan kalam itu berupa kodrat. Kita harus mewujudkan alam itu. Maka prasangka ini sudah nyata, tidak lagi menjadi kira-kira atau menduga. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Sangat jelas sekali sebetulnya kalau kita memang bersungguh-sungguh, ya. Walazina jahadu finna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguh itu ya sampai kita mendapatkan ke suatu kenyataan. Kalau dalam namanya proses, wajib kita ikuti. Kenapa? Kalau kita tidak memahami dari awal, juz amma itu apa?
itu sudah kita membaca dan mengeluarkan kodratnya dari diri. Tapi kalau amma itu sudah, juz amma ini sudah berlari kepada kodrat, inilah antara hubungan kita dengan Allah itu adalah amal. Ya, ada amalnya yang bersifat ibadah, amal-amal bersifat kodrat. Jadi setelah kita memahami tajalli itu sebetulnya apa, itulah perjalanan yang dilakukan dari hasil melebur ayat itu menjadi kodrat. Nah, kodrat inilah yang akan dimunculkan sehingga nyatalah adanya. Tapi kalau kita belum bisa memunculkan kodrat, ayat itu melebur menjadi sebuah kodrat atau aras, bagaimana bisa kita mendapatkan kenyataan Allah dalam diri kita? Yang ada adalah suatu sifat nyata yang tidak nyata. Nah, karena kita akan menerima suatu isbat atau keputusan, maka kita harus mengikuti jalur belajar tauhidnya, sehingga kita tidak akan kebingungan dengan angka 8 setelah kita belajar angka 1 sampai 7. Perumpamaan seperti itu. Tapi kalau kita tiba-tiba dikenalkan dengan angka 8, ini akan membuat kekacauan dan kebingungan. Sama kalau kita hanya dihadapkan kepada bentuk zahir, tapi kita tidak paham wujud bentuk ini awalnya dari mana, usuludinnya dari apa. Ini zahir akan memaknakan terlihat, zahir akan memaknakan kasar. Tapi kalau kita sudah mengikuti kajiannya, mulai dari tidak ada menjadi ada dan nyata, itu kan perlu proses daripada tajazus ilmu atau mengkaji ilmunya. Makanya sangat dijanjikan Allah keberuntungan kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa tidak? Sebuah kemuliaan besar, sebuah derajat yang sangat tinggi kalau kita sudah meningkatkan bainatun Allah, sifat nyatanya bagi diri. Maka kita tingkatkan lagi pemahaman lebih dalam. Qul huwallahu ahad. Apalagi kita dibutuhkan mengetahui dan belajar tentang hijahiyah Al-Quran, karena itulah ilmu dan kodrat. Tapi kalau kita terlena dengan perjalanan harfiah, maka kita akan mendapatkan suatu kebingungan di dalam menjalankan. Itu insyaallah jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan. Tajalli Allah itu sangat luar biasa dan harus nyata pada diri kita. Tajalli Allah itu kebenarannya sangat tinggi. Tidak hanya menjalankan, mengamalkan, tetapi memberikan, berangkatkan ke buah kenyataan. Allah memang Tuhan, tapi belum tentu jadi Tuhan bagi diri kita, karena kita tidak mengalami kenyataan Tuhan dalam diri. Bagaimana aku innani Allah, katakanlah aku Allah, tapi kita sendiri berkata itu masih dalam bentuk ucapan, ya, tapi belum berupa perlakuan, belum berupa perwujudan. Ini tajalli. Banyak sebagian pemuka-pemuka agama terjebak dengan kata yang tidak bermakna, kata yang tidak beraras, kodrat yang tidak beraras. Ini diakibatkan oleh apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Bagaimana kita mengatakan satu? Apa dengan mulut? Apa dengan perasaan, pikiran, pandangan? Tajalli Allah, tajalli sirullah. Ini mau tidak mau harus menjadi pokok kajian. Jadi kita hanya mengaku karena kita memiliki wawasan, karena kita memiliki pengalaman, tapi kita tidak memiliki kenyataan. Butuh izin Allah dan butuh hati yang benar. Baik para jemaah, insya Allah mari kita tingkatkan pemahaman ilmu tajalli ini kepada Allah. Mari kita tingkatkan pemahaman
kenyataan Allah pada diri. Berhentilah dalam prasangka, duga dan kira-kira, tapi berdirilah dalam prasangka kenyataan an-nazirnya Allah pada diri. Sehingga untuk meningkatkan jiwa ketuhanan kita, tentunya dengan meningkatnya ilmu dan wawasan kita kepada Allah. Dengan meningkatnya wawasan keilmuan kepada Allah akan meningkatkan nilai ketuhanan dan nilai diri. Kenapa? Di dalam satu kodrat, ini kita harus mendapatkan dua wujudnya Allah, yaitu wujud umat dan wujud ketuhanan. Sifatnya gitu ya, sifatnya inilah yang harus muncul. Karena penetapan isbat dalam penentuan Tuhan dan keumatan dalam satu kata Allahu Akbar, ini keputusan. Kalau ini tidak selesai, maka semua perbuatan ibadah itu tidak akan benar. Maka lebih awal kita dulu mengkaji diri. Ya, bukanlah sebuah diri yang harus dikaji, tapi tajalinya mengkaji diri, karena diri ini adalah kodrat yang dihalalkan atau nafsaun, ya, nafsahunya. Keakuannya Allah, diri yang bersifat keakuannya Allah yang selalu diikuti dan belajar. Otomatis dalam penetapan nafisnya diri, menafiskan keakuan diri, setelah kita belajar memahami kodrat dan kesifatan Allah pada diri kita, tentunya di jalur ilmu tauhid. Untuk dasar boleh saja kita punya pengalaman pemahaman di sisi ayat, tapi kita tidak berhenti dalam pemahaman dan pengawat dan pengetahuan, tetapi kita berhenti di dalam sesuatu yang betul-betul kita wujud di dalam itu, kita mewujud di dalam itu, kita sir di dalam itu. Sehingganya apa? Sehingga jelas nyatalah mana keumatan Allah pada diri dan mana ketuhanan Allah pada diri yang berwujud sebuah diri. Nah, diri ini dia akan ternapis setelah kita menyatakan sesuatu yang berdiri. Mencari diri dengan diri, ketemu diri bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Insyaallah, mari kita tingkatkan bahwasanya pengetahuan syariat sampai ma'rifat itu dinyatakan kebenaran tertingginya adalah tajalinya tadi. Tajalinya Allahu samad, Allah aku, Allah Tuhan, hu aku samad, meminta. Nah, kalau kita tidak paham tajalinya, kita akan berasumsi syariat apa? Allah tempat meminta. Tapi dipahami kepada hijahiyah akan memaknai sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Sama dengan kul hu Allah hu ahad, kul hu Allah, kul katakan hu aku Allah Tuhan. Bagaimana cara kita mengatakan Tuhan kita bernama Allah? Apa cukup dengan ucapan? Tidak. Semua ada tajalinya. Insya Allah jemaah, mudah-mudahan mari kita tingkatkan pemahaman sehingga naiknya derajat diri, maka naiklah nilai derajat ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semakin kita menyatakan dan mengangkat derajat diri dengan pengetahuan, insya Allah mudah-mudahan kodrat inilah awal kebenaran. Kalau belum jelas mana kodrat keumatan Allah pada diri, mana keumatan diri pada Allah di dalam satu kodrat bernama diri, insya Allah kita belum mendapatkan ijabah apa-apa. Makanya kita harus mendirikan dan mentajalikan, tentunya dalam makom yang diperkirakan untuk dinaikkan. Jadi tidak lagi berupa ucapan, tapi sudah berupa aras dan gerak. Bagaimana menggerakkan ayat? Mungkin sebagian umat menjadi satu kebingungan. Tetapi ingat, aras itu adalah kekuatan. Ayat itu adalah arasnya Allah. Dia kekuatannya Allah. Tidak akan bernama alif garis lurus tanpa ada zat batinnya Allah dalam huruf itu. Inilah kodrat. Maka untuk mencapai titik kebenaran harus bermakom tajali sampai belajar ke tingkat tajali. Insya Allah bukan tajali pandang, bukan tajali asma, tetapi tajali kodratullah.
Insya Allah mudah-mudahan mari kita tingkatkan niat hati, luruskan, jangan merasa nyaman hidup tanpa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.